Yang pertama adalah penampian yang saya sebut sebagai tampian melalui penderitaan. Sambungan dari minggu lalu ya, dan 2 minggu berturut-turut. Tampian melalui penderitaan. Dalam terjemahan lain dikatakan, Simon, Simon, dengarlah, iblis sudah diberi izin untuk menguji kalian seperti gandum dipisahkan dari kulit, sehingga yang baik dipisahkan dari yang buruk. Nah, kenapa saya sebut tampian yang pertama adalah tampian penderitaan? Karena gandum yang baru dituai, saudara, gandum itu enggak layak langsung masuk ke lumbung, tapi akan masuk dalam proses penampian yang pertama, yaitu penampian gandum yang diinjak-injak oleh binatang. Kadang-kadang ada dia tarik beban gitu supaya digilas. Coba bayangkan saudara jadi gandum itu diinjak-injak dan digilas. Memang itu bagiannya untuk orang-orang yang mengaku dirinya orang-orang yang percaya. Karena salah satu dari tujuan penderitaan ini adalah iman yang dimurnikan. Nino juga membahas tentang itu ya. Salah satunya adalah Tuhan mau melihat iman kita ini murni atau enggak. Iman yang semakin sempurna atau dewasa, kata sempurna dalam bahasa Ibrani maupun kata Greek itu ya, mengandung arti dewasa. Sempurna itu dewasa atau disempurnakan, didewasakan. Jadi bukan berarti wah nggak ada cacat celahnya, nggak bisa berdosa, bukan. Supaya iman kita ini terus bertambah kuat, bertambah dewasa. Tujuannya penderitaan itu adalah salah satunya seperti itu. Salah satu ayat dalam Alkitab berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi proses pengujian iman, salah satu tujuannya kita mengalami penderitaan. Saya pernah sharing di sini tentang iman yang diproses mendewasakan. Dari iman yang mulai cetek banget, terima Tuhan, tapi masa bodoh dengan rencana Tuhan, panggilan Tuhan, kehendak Tuhan dengan kita, nggak peduli. Pokoknya aku diberkati, masa bodoh lah, EGP dengan panggilan Tuhan. Emangnya gue pikirin, itu level yang paling rendah. Level yang kedua, aku taat kepada Tuhan, asal Tuhan kabulkan permintaan saya. I scratch your back, you scratch my back. Gitu ya, mentalitas iman yang kedua nih. Iman yang ketiga adalah saya taat kepada Tuhan supaya titik. Jadi ada maunya gitu. Supaya Tuhan berkati dan sebagainya. Lalu iman yang ketiga lumayan. Aku taat kepada Tuhan karena Dia tahu apa yang terbaik bagiku. Tapi belum puncak nih, karena masih fokusnya kepada aku nih. Baru yang paling sempurna disempurnakan adalah aku taat kepada Tuhan no matter what. Itu yang lebih tinggi lagi. Nah, kita nih prosesnya ke sana menujunya. Dan salah satunya adalah melalui penderitaan. Ada satu nats lagi yang berkata begini. Dalam bahasa Inggris ya, The Message. You know that under pressure, penderitaan, your faith, life is forced into the open and show its true color. Kadang-kadang kalau tanpa penderitaan, kita nih nggak tahu color kita yang asli ini bagaimana gitu. Nah, salah satu tujuannya dari penderitaan itu menunjukkan kepada kita apa warna aslinya dari iman kita. Nah, ini adalah pendahuluan ya, pendahuluan dari apa yang saya bagikan, nyambung dari 2 minggu yang Pastor Elia. Ingat ya, penderitaan adalah salah satu fasilitas yang Tuhan berikan dalam perjalanan journey, sama seperti orang Israel masuk tanah Kanaan, itu juga journey yang akan kita hadapi, dan salah satu fasilitas adalah penderitaan. Dan kedua, minggu lalu Nino berkata, penderitaan itu paket.
Siap, pasti akan terjadi untuk setiap orang. Nah, hari ini saya mau menyambung sikap bagaimana yang harus kita miliki ketika mengalami penderitaan ini. Ada banyak sekali dalam Alkitab, tapi saya mau bagi dalam satu bagian nats saja yang saya ambil dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Kalau yang nggak kelihatan saya bacakan aja ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Nah, ini kata kesempurnaan ya. Kesempurnaan bukan berarti tanpa cacat celah, tapi yang grafiknya itu naik terus ya. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ada 4 hal yang saya mau bagikan. Apa sikap kita ketika penderitaan itu datang, masalah itu datang, persoalan datang dalam hidup kita dari nats yang baru kita baca ini, saudara ya. 5, maaf, bukan 4, ada bonus karena buy 4 get 1 free. Jadi 5 nih, saudara. Ya, kayaknya keburu. Saya akan cepat ya. Yang pertama, terhadap sikap kita terhadap masalah, penderitaan, persoalan adalah terimalah dengan besar hati. Apa saudara? Terimalah dengan besar hati. Embrace dalam bahasa Inggrisnya, saudara. Kenapa? Karena perhatikan tulisan yang kuning ya. Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Diwajibkan dengan kepada kita. Apa sih artinya wajib? Kalau saudara udah tahu wajib, artinya apa? Ya nggak ada pilihan, namanya wajib, saudara. Wajib. Apa sih yang wajib dalam hidup kita? Coba, saudara bekerja, dibayar oleh pemerintah. Wajibnya bayar pajak, bayar teks. Ya udah wajib. Saudara mau bersungut-sungut juga tetap bayar pajak. Ya udah, embrace aja. Memangnya semuanya begitu. Saudara kerja, emang boleh ongkang-ongkang? Nggak masuk gitu, tetap terima gaji? Ya nggak bisa. Ya itu persoalan juga, menderita juga kan, bangun pagi, naik public transport dan sebagainya, macet dan sebagainya. Belum nanti dimarahin oleh bos. Ya itu memang udah persoalannya. Dan itu adalah kewajiban. Saudara ingat waktu sekolah dulu? Ada yang bisa masuk sekolah, nanti langsung otomatis lulus ya. Nggak usah belajar, nggak usah masuk absensi di kelas, nggak usah ulangan, nggak usah ujian. Itu kan persoalan semua, saudara, penderitaan. Ada yang bisa begitu? Ya nggak bisa. Itu namanya wajib. Ya wajib, terimalah dengan sukacita, terimalah dengan besar hati, saudara. Nah, ayatnya dalam Alkitab itu berjibun, saudara, tentang hal ini. Yakobus 1 berkata, jika pencobaan itu datang, terimalah dengan sukacita. Ini satu lagi, memang semua orang yang mau hidup beribadah dan hidup bersatu dengan Kristus Yesus akan dianiaya. Ini waktu saya baca ayat ini menarik, saudara. Ini ayatnya nggak ngomong begini, memang semua orang yang hidup beribadah akan menerima aniaya. Ini bilang begini, yang mau katanya hidup, baru niat nih. Wah, ini saya mau hidup kudus nih, saya mau hidup beribadah nih, saya mau hidup saleh nih. Baru mau, udah langsung terima hadiah, yaitu penderitaan gitu, saudara. Nah, jadi yang pertama adalah terimalah dengan besar hati. Karena mau gak mau, memang itu adalah wajib bagi setiap orang yang mengikut Tuhan. Dan saya tadi lagi duduk, saya jadi diingatkan lagi tentang masa sekolah, saudara. Waktu penderitaan itu datang, waktu kita sekolah tuh ya, saudara.
ulangannya begini, kapan ulangannya, ada yang mendadak, ada yang ini. Materi-materi yang dites semua. Coba saudara pikir itu bisa saudara atur nggak? Bisa nggak bilang sama guru, nggak mau Pak Guru, saya ditesnya mau yang pasal 1 aja gitu. Atau yang halaman ini aja. Persoalannya nggak mau perkalian, cuman maunya tambah-tambah aja gitu. Kalau aljabar, bisa saudara? Nggak ada yang bisa. Yang memberikan tes itu adalah gurunya. Penderitaan kita, persoalan kita, jangan kita pikir bahwa semuanya bisa kita yang atur. Nggak bisa. Waktunya nggak bisa, jenisnya nggak bisa, datangnya dari mana nggak bisa juga. Tapi Tuhan yang tahu. Bisa datang dari pasangan saudara, bisa datang dari saudara seiman, bisa dari kaum keluarga, bisa dari tetangga, tempat kerja, segala macam. Tapi percayalah, embrace. Waktu itu datang dengan sekonyong-konyong, itu bukan tanpa filternya Tuhan. Tapi itu kewajiban yang kita mesti terima. Kalau saudara mau bersungguh-sungguh silakan, tapi tetap persoalan akan datang yang namanya wajib. Nggak bisa diatur-atur. Terserah masalah saudara mau embrace atau mau protes. Mau ini. Tetap mau protes bagaimanapun, ya akan datang lagi persoalannya. Dan saudara lebih baik bersiap-siap. Karena saudara pernah nggak ulangan gitu, ujian waktu sekolah, terus ternyata aduh hasilnya nggak bagus. Padahal sebetulnya saudara tahu gitu, aduh sebetulnya saya tahu loh, saya bisa lo ngerjainnya loh. Cuman karena saya ceroboh, nggak siap-siap, hasilnya jadi nggak memuaskan. Pernah nggak saudara? Saya pernah begitu ya. Ini sama juga, soalnya udah dikasih tahu sama Tuhan. Nih soalnya begini nih ya, ini. Kamu siap-siap nih. Dan suka nggak suka akan terjadi hidup Mbak. Tapi waktu kita menolak terus dan ini, hasilnya nggak lulus. Dan biasanya kalau nggak lulus, guru yang baik akan memberikan hair bagi saudara. Nggak langsung disekak gitu ya, nggak lulus, udah keluar, out gitu, enggak. Dikasih hair lagi, kasih hair lagi. Tuhan memberikan namanya second chance katanya gitu ya. Ada third chance, ada fourth chance. Dan kalau seandainya kita nggak lulus dan nggak mau terima dengan embrace gitu dengan besar hati, ya siap-siap akan tidak berhenti-henti ininya. Dan kedua nih, yang kedua dari nats yang baru kita baca tadi, apa sikap kita terhadap persoalan kita? Sikap yang kedua adalah carilah lingkungan yang membangun, yang bisa membangun iman. Karena natsnya berkata begini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Dalam bahasa Inggrisnya lebih cocok dengan bahasa aslinya nih. Kata ini karena itu diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya, ditulisnya therefore. Karena itu. Nah, kalau ada kata karena itu kan artinya nyambung dengan yang sebelumnya. Gak mungkin kan saudara ketemu di tengah jalan gitu, ketemu, Lukman, karena itu gak mungkin kan. Pasti ada pendahuluannya. Baru karena itu. Nah karena itunya apa? Pasal 11. Pasal 11 kalau saudara ingat ada apa di sana? Ada pahlawan-pahlawan iman di situ daftarnya. Yang penuh dengan penderitaan. Bagaimana mereka menang terhadap iman mereka tuh. Nah sama, di dalam kehidupan kita selain Alkitab yang penuh dengan contoh-contoh pahlawan iman, itu jadi saksi buat kita juga yang menguatkan kita. Tapi juga carilah kawan-kawan seiman, teman-teman atau orang-orang pahlawan-pahlawan iman yang masih hidup, yang bisa membangun saudara, yang bisa membangun kita supaya kita ini saat kita mengalami penderitaan, kita ini dikuatkan gitu saudara. Hari Sunday yang lalu kami ada acara, ada salah satu jemaat yang mengundang gitu. Jadi kita persekutuan di sana, ada pasem di sana.
Dan ada tamu di sana yang datang dari Indonesia, dan hamba Tuhan ini baru keluar dari penjara di Indonesia belum lama, Oktober tahun lalu. Dia dipenjara karena imannya. Jadi YouTube-nya itu dijadikan alat untuk tangkap dia dan tahan dia di penjara. Orangnya tinggal di Jakarta, tapi orang-orang yang protesnya ini tua-tua agama di Bandung. Jadi kirim untuk tahan dia. Jadi dari rumah ditarik masuk penjara, kantor polisi di penjara di Bandung, saudara. Nah, kami berbincang-bincang bagaimana penderitaannya dia di penjara. Tidurnya itu di lantai, saudara, nggak dikasih mat atau apa. 6 bulan lebih dia di sana. Nah, karena kita langsung habis persekutuan itu kita makan, disambung dengan makan malam, makan. Lalu saya iseng-iseng dengan bertanya gitu kepada beliau, "Pak, makanan di penjara bagaimana, Pak?" Lalu dia bilang dengan serius, saudaranya, sedih gitu dia bilang. Menghela nafas, lalu dia bilang, "Makanan di penjara nggak bisa dimakan, Pak," katanya. "Kita cuma dikasihnya tulang ayam," katanya. "Nggak ada dagingnya loh, saudara. Apalagi saya langsung soak gitu, karena saya paling nggak suka tulang. Kalau saya lihat istri saya mungkin senang kalau dia nyedotin tulang gitu ya. Tapi saya sih lebih percaya dari bapak ini, bilang nggak bisa dimakan, Pak." Dan ini ceritanya, ini waduh, saya nggak kebayang gitu bagaimana. Aduh, jahatnya ya orang-orang aparat di sana begitu. Itu jadi terpaksa kan makanan itu harus disuplai oleh family ya, anggota keluarga gitu. Dan setiap kali bawa makanan, mereka minta disuap, sogok, 100.000 rupiah. Bayangin, tiap hari, jadi harus ngirit, nggak boleh datang makan pagi, makan siang, makan malam gitu. Jadi sekali datang bawa makanan ini. Kalau mau ketemu muka dengan muka, minta diperes dia 500.000. Jadi kalau seminggu sekali ya harus begitu. Dan ada disiksa juga. Kalau nggak mau disiksa ya tentu bayar lagi, saudara. Itu dari yang paling atas sampai ke yang jaga pintu, diperes habis semua, saudara. Udah masuk penjara, disiksa, harus diperes lagi, saudara. Waduh, saya dengarnya susah amat ya ini. Mau seperti Yesus beribadah, engkau akan mengalami aniaya. Ayatnya ngomong begitu ya ini. Lalu kita selesai, udah makan, terus tiba-tiba dia berkata begini, "Pak," katanya, "jangan sia-siakan waktu, Pak," katanya. "Jangan sia-siakan waktu." Waduh, saya langsung dek. Beberapa minggu yang lalu saya khotbah itu dalam hati gitu ya, tentang bendahara yang tidak jujur. Prioritas, jangan, waktunya sangat singkat. Kita pikir kita masih ada 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Tapi kalau udah dipotong, tidur, kerja, hobi dan sebagainya, tinggal paling banyak 10%. Saudara pikir kita saudara masih ada 30 tahun, 10% paling. 3 tahun aja untuk Tuhan dan untuk serius. Untuk Tuhan, saudara. Nggak lama umur kita. Tapi waktu orang ini berkata, bapak ini berkata, "Jangan sia-siakan waktu ini," katanya. Waduh, penderitaan membuat ucapannya bapak ini seperti ada urapan khusus gitu, saudara. Saya yang udah khotbah aja saya dek gitu. Coba bayangin kalau pendetanya baru pulang holiday dari Eropa gitu. "Pak, jangan sia-siakan waktu ini." Bagaimana coba? Saya pikir, apalagi kita orangnya lagi menderita gitu. Diceritain ngomong begitu sama pendetanya. Waduh, ini ngeledek apa nih pendeta? Jangan sia-siakan waktu ini. Emangnya supaya banyak-banyak tamasya apa bagaimana gitu. Tapi kalau ada penderitaan, pesannya ini membawa satu bobot kepada kita. Nah, kalau kita dikelilingin orang-orang seperti ini, itu yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Saudara lagi dalam masalah,
dengarkan masalahnya bapak ini, langsung rasanya, waduh, perasaan penderitaan saya nggak ada apa-apanya ya dibanding sama bapak ini. Inilah maksudnya ya saudara, supaya kita ini dikelilingin oleh banyak saksi, dikelilingin oleh orang-orang yang mendukung. Nah, yang ketiga, dari nats yang baru kita baca, apa sikap kita? Yang pertama, embrace, besar hati. Yang kedua, make sure, kelilingin dengan orang-orang yang bisa membangun kita. Yang ketiga, tanggalkan beban. Tanggalkan beban. Karena natsnya berkata begini, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Nah, beban ini saya melihat ada dua jenis minimal. Yang sifatnya negatif dan yang sifatnya positif. Yang sifatnya negatif, ini yang related dengan apa yang kita bahas hari ini, yaitu penderitaan, masalah, persoalan. Nah, maksudnya tinggalkan beban. Kalau dosa itu udah jelas ya, jangan hidup di dalam dosa. Ini beban yang sifatnya negatif. Tanggalkan katanya. Apa nih beban yang negatif? Contohnya adalah emotional baggage kita. Kepahitan, kekecewaan, dendam, iri hati. Tinggalkan. Iri hati seperti Kain misalnya. Gara-gara iri hati, akhirnya dia harus diusir oleh Tuhan, ditolak oleh Tuhan. Ekstra bagasi ini, yang negatif ini ya saudara, itu akan membuat, kalau saudara travel, ekstra bagasinya banyak. Itu percayalah, bukan hanya bikin saudara repot, orang yang travel sama saudara juga jadi repot benar. Apalagi yang bawa ekstra bagasinya yang lemah gitu. Kan orang lain yang mesti ngangkutinnya. Aduh, banyak amat sih si mami ini bawaannya ini. Aduh, gantungan baju aja mesti dibawa-bawa. Ngapain? Di sana juga ada batu bata, ngapain dibawa-bawa? Ekstra bagasi ini. Itu baru ekstra bagasi. Belum kalau bagasinya bau. Bau busuk. Ada iri hati, ada kekecewaan, kepahitan. Aduh, orang yang di sebelah kita, lingkungan kita gak bakalan betah dengan kita. Kita kan sama-sama journey nih, kedewasaan iman seperti Kristus dan sebagainya. Sementara kita bau, banyak bebannya. Itu bikin susah orang lain. Itu sebabnya tinggalkan beban, tinggalkan beban. Saya berikan contoh satu di sini. Bagaimana orang yang mempunyai beban akhirnya harus give up, meninggalkan the race, perlombaan itu saudara. Saya pernah bagikan di sini. Saudara ingat ada dua evangelis terkenal tahun 1945-an. Yang sebelah sana saudara ingat ya, tahu itu, familiar, Billy Graham. Tapi yang sebelahnya itu seorang evangelis yang juga sangat terkenal pada waktu itu. Kalau saudara hidup di zaman itu, tahun 45, saudara taruhan nih, siapa yang akan dipakai Tuhan lebih besar, jumlah attendance-nya kalau lagi bikin KKR itu jauh lebih besar, saudara akan pilih yang kiri, Chuck Templeton ini. Tapi karena ada kekecewaan, ada karena merasa lebih hebat dari firman Tuhan dan sebagainya ya bagasinya, akhirnya apa, di akhir hidupnya dia jadi ateis, gak percaya Tuhan. Bahkan dia karang buku itu saudara, Farewell to God. Sampai matinya belum lama yang lalu, dia tidak pernah kembali lagi saudara. Ini adalah contoh yang parah dari orang yang kecewa, pahit dan sebagainya, sehingga orang ini tidak bisa menyelesaikan perlombaan yang diwajibkan bagi setiap kita. Nah, beban yang positif saya akan lebih banyak bahas untuk khotbah yang selanjutnya ya, yaitu beban yang positif. Maksud saya itu beban yang enak gitu saudara, enak.
Nah, saudara tahu bahwa dalam perlombaan kita, waktu kita berlari seperti gambar tadi itu, begini saudara ya, saudara kan lihat di Olimpik gitu ya, yang berlari, itu kan gak ada orang yang berlari yang menggunakan overcoat gitu ya, atau pakai sepatu boot, waduh yang bermerek apalagi, waduh yang ininya Burberry, sepatunya yang Chanel, handbagnya yang LV atau Hermes, dia lari begitu. Nggak ada saudara. Ini beban yang positif. Tanggalkan katanya. Tanggalkan. Karena beban ini kalau waktu disuruh tanggalkan, saudara akan mikir 10 kali. Hah? Tanggalin. Tas Hermes, gimana nanti? Ada yang ngambil. Coba kalau tasnya Big W, tinggalin silakan. Langsung lari begini saudara. Bannya bermerek setengah mati saudara. Tapi itu next week saudara ya. Saudara ingat Pak Wigan pernah bicara di sini, dia memberikan rumusan hidup. Rumusan hidup. Ini reminder ya, dia bilang begini. Orang yang tidak merasa cukup pada pengenalan akan Allah, kita kan journey kita semakin mengenal Allah ya, semakin dewasa. Orang yang tidak merasa cukup pada pengenalan Allah, dia akan merasa cukup dengan berkat yang Tuhan titipkan kepada dia. Tapi orang yang sudah merasa cukup dengan pengenalan Tuhannya, dia tidak akan merasa cukup dengan barang-barang, materi, berkat yang Tuhan titipkan kepada dia. Saya ulang sekali lagi ya. Kalau orang itu merasa tidak cukup dalam mengenal akan Tuhan, dia akan merasa cukup dengan barang-barang titipannya. Tapi kalau orang itu udah merasa cukup dalam mengenalan akan Tuhan, udah merasa dewasa, udah cukup, udah hebat, udah tahu. Pendeta begitu naik mimbar juga, mari kita buka ayat ini. Gua udah tahu. Jangan kata baru buka ayat, baru dia shalom juga dia udah tahu gitu mau ngomong apa ini. Udah tahu ini. Itu orang itu dia akan merasa tidak cukup dengan apa yang Tuhan titipkan. Jadi kelaparan dan kehausan kita itu harus kita prioritaskan dengan baik dan benar. Dan itu akan menyangkut dengan beban yang akan kita sandang waktu kita berlari. Yang keempat, dengan cepat saudara. Yang keempat, ini tadi ayatnya ya, menanggalkan beban. Yang keempat, dari nats yang kita baca, sikap yang keempat terhadap masalah atau penderitaan adalah fokus kepada panggilan atau rencana Allah. Ibrani 12 ayat yang kedua tadi, yang baru kita baca berkata begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Marilah kita, yaitu perlombaan yang diwajibkan tadi. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara, ini bicara tentang visi, rencana Allah, panggilan Allah. Bukankah pada kitab Kejadian pasal 1 dan 2 kita ini udah diberitahu dari semula bahwa panggilan Allah yang semula bagi hidup kita kan diciptakan menurut rupa dan gambarnya Allah. Lalu beranak cuculah, penuhilah bumi dan kuasailah bumi. Jadi waktu Tuhan berkata, marilah kita menciptakan rupa dan gambarnya Allah dan kuasailah bumi, artinya kamu jadi representatifnya aku ya di bumi ini. Kuasai bumi, memerintahlah. Nanti di akhir zaman, di Wahyu paling akhir juga ayatnya begitu kan, bahwa kita semua yang sudah bersama-sama dengan Tuhan, kita pun akan nantinya memerintah untuk selama-lamanya bersama Tuhan. Jadi visi yang semula yang Tuhan berikan kepada kita adalah kuasai bumi, memerintah, tapi dengan gambar dan rupanya Allah.
kualitasnya Allah, karakternya Allah. Supaya kita ini masih ada bisa memerintah, tapi nggak ada kualitasnya Allah, kehilangan kemuliaan Allah namanya. Nah itu kan visinya yang semula. Nah, Pastor Elia mengingatkan kepada kita, jangan fokus kepada surganya. Surga itu bukan goalnya, itu byproductnya. Waktu kita melakukan apa yang menjadi tugasnya kita, diselamatkan itu bukannya hanya untuk masuk surga. Kalau langsung masuk surga kan begitu dibaptis ya siap-siap goodbye, karena langsung berangkat gitu saudara ya. Kan udah sampai goalnya kan ke sana katanya. Tapi bukan begitu. Kita ini dalam perjalanan, Allah memberikan visi dan misi, menjadi representatifnya Tuhan di dunia ini dengan kualitas dan karakternya Allah, rupa dan gambarnya. Dosa, lalu diselamatkan nggak langsung ke sini masuk surga, bukan, balik lagi track kepada visi dan misi yang semula. Ya jalani ini, nanti surga itu otomatis byproductnya kalau kita setia di sini. Nah ini tujuannya. Jadi kalau seandainya saya beri ilustrasi, kita masuk sekolah, sekolahnya mahal banget, nggak sanggup bayar. Oleh kasih karunia kita dimasukkan sekolah itu, SD, SMP, SMA, universitas yang sangat-sangat baik dan mahal. Jangan bicarain lulusnya, karena tujuannya adalah untuk membuat kita jadi pinter, wawasannya jadi luas, ilmunya bertambah, atau dengan kata lain lalu istilah rohani menjadi dewasa. Itu tujuannya, disempurnakan. Lulusnya nanti byproductnya. Tapi kalau tujuannya lulus, nanti kita bisa cari berbagai cara supaya lulus. Karena kalau lulus, predikatnya, oh dia udah pinter. Padahal belum tentu kan. Kalau soalnya beli bagaimana? Ujian-ujiannya, ijazahnya nembak dan sebagainya. Tapi bukan itu. Tujuannya adalah ininya nih, prosesnya ini. Setelah itu baru byproductnya. Suami istri atau sebelum menjadi suami istri, seorang pria dan wanita, menikah itu bukan tujuannya. Bukan tujuannya. Kalau enggak, saudara akan menikah kapan aja tuh. Dengan cara apa aja, siapa saja, kapan saja. Tapi tujuannya adalah menjadi dewasa dulu. Saudara punya putri, mau dikawinin sama seorang pemuda yang immature? Neraka hidupnya nanti. Jadi dulu dewasanya, itu goalnya. Sama dengan kita, menjadi rupa dan serupa dengan gambarnya Allah, artinya didewasakan, disempurnakan. Nanti hasilnya itu byproduct semua. Jadi fokuslah kepada Yesus. Di perjanjian lama dikatakan engkau ini setiap kita diciptakan menurut rupa dan gambarnya Allah. Di perjanjian baru disederhanakan supaya kita lebih jelas gitu loh. Jadilah seperti Kristus. Karena Kristus itu udah pasti 100% rupa dan gambarnya Allah. Kalau kamu ngikutin Yesus, udah pastilah rupa dan gambarnya Allah. Udah pasti kamu akan di jalannya ini. Dan byproductnya semua yang dijanjikan itu tinggal otomatis semuanya. Nah, di dalam perjalanan kita ini, perlombaan yang diwajibkan itu termasuk penderitaan. Terimalah itu, karena waktu kita lakukan dengan tertuju kepada Yesus, itu kita akan berlomba dengan baik. Yesus aja ayatnya berkata loh, Yesus itu disempurnakan oleh karena penderitaannya. Saya nggak tulis di sini, saudara cari sendiri aja di situ ya. Nah kalau Yesus aja disempurnakan oleh penderitaannya, siapa saya? Emangnya saya lebih hebat dari Yesus? Lebih bisa sempurna tanpa penderitaan? Semua akan menjalani apa yang Yesus juga jalani. Kalau Yesus tidak skip proses itu, maka jangan mimpi kita juga bisa langsung
proses. Nah, salah satu karakter yang di-achieve oleh Yesus melalui penderitaannya adalah karakter tekun, atau kita nyebutnya dalam bahasa Inggris itu endurance ya. Endurance. Ini salah satu ayatnya aja nih saudara. Ayatnya berkata ini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Karena Yesus, salah satu karakter Yesus adalah ketekunan. Ini banyak sekali ayatnya, saudara bisa apa tuh namanya? Kalau apa tuh konkordan ya, digital, saudara akan temukan banyak sekali. Ini salah satu lagi, mungkin agak kecil ya. Ibrani 10 sebelumnya tadi, ini Ibrani 12, Ibrani 11, lalu Ibrani 10 sebelumnya dikatakan, ini bagian yang kuningnya aja nih saudara. Saya buat ini ya. Ini Ibrani ini menuliskan begini, bahwa kamu banyak mengalami penderitaan, harta kamu dirampas dan sebagainya. Kamu sukacita karena kamu tahu bahwa harta yang sesungguhnya itu harga yang di sini. Yang di sini mau dihabiskan, mau dirampas, enggak jadi masalah, dan kamu dengan sukacita itu good. Kamu embrace penderitaan kamu, sebab kamu memerlukan ketekunan. Kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Itu tadi soal sekolah tadi, timbul di sekolah ya. Kalau kamunya udah jadi pinter, lulus udah jadi produk. Kalau kamunya tekun, nanti kamu juga terima janji-janji Allah, itu udah otomatis. Ya, termasuk surga dan sebagainya saudara. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu, ia yang akan datang sudah akan datang tanpa menanggung. Tapi orang yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tuhan tidak mau kita menjadi pecundang, quitter. Tapi Tuhan mau supaya kita ini terus dalam perlombaan. Artinya tekun saudara, tekun. Nah, saya mau memberikan satu warning, semacam warning saudara. Saya dapatkan begini, karena kan kondisi penyakit turunan saya ini, jadi saya harus regular fisio. Fisio itu ada exercise fisio, jadi olahraga untuk menguatkan muscle supaya jangan cepat menjadi turun, lemah gitu ya. Nah, saya jadi ingat dengan latihan-latihan seperti di gym dan sebagainya. Nah, latihan-latihan di gym itu minimal ada dua. Ada dua jenis. Yang pertama adalah jenis yang sifatnya misalnya mengangkat bebannya berat gitu. Tapi saudara angkatnya kan nggak terus menerus ya. Angkatnya berapa kali, tapi bebannya berat gitu. Tujuannya apa? Latihan ini untuk menghasilkan yang namanya, kalau dalam dunia olahraga atau itu sebutnya menghasilkan strength namanya, kekuatan ya, power, strength. Tapi ada yang sifatnya latihan itu nggak terlalu berat, tapi diulang-ulang terus, betul nggak? Nah, hasil exercise ini goalnya adalah menghasilkan yang namanya endurance atau ketekunan. Jadi kalau jenisnya sprint, maraton, nah itu dilatihnya strength-nya tuh, speed. Tapi kalau maraton, jenis yang kedua yang dilatih supaya tekun, endure. Nah, yang tadi saya sebut katakan, saya memberi warning ya, kepada warning. Banyak anak-anak Tuhan ketika di pencobaannya itu yang sifatnya heavy lift, tapi cuma sekali, dua kali, banyak yang lulus saudara. Banyak yang lulus. Tapi lebih banyak yang gagal ketika penderitaan itu sifatnya yang membangun ketekunan. Kenapa? Karena penderitaannya kayaknya gak habis-habis. Apalagi datangnya dari pasangan kita. Ya dia lagi gitu. Bangun pagi dia lagi, ribut lagi, enggak ada habis-habisnya. Ini yang hati-hati.
penderitaan macam ini, eksersis yang seperti ini, yang sering membuat kita quit. Dalam visio saya itu kerasa, saudara. Aduh, kok kayaknya nggak ada ujungnya nih. Aduh. Tapi memang dilatihnya itu endurance-nya. Ketakutannya yang mau di ini. Lihat kepada Yesus. Karena Yesus yang menunjukkan, nih ketakutannya dihasilkan dari penderitaannya. Hati-hati. Yang 1 kali 2 kali cuman dengan berita parah jelek, ya udah. Ada yang ditinggal the loved ones, ya udah. Tapi yang terus menerus, hati-hati. Hati-hati. You need to remember, keep focusing on Jesus. Karena seringkali saudara kita nggak bisa lihat endingnya. Tapi bukan endingnya yang jadi goalnya, prosesnya yang menjadikan kita tekun, fokus kepada Tuhan. Nah, karena harus tekun, poin yang kelima, yang terakhir, katakan kepada sebelah saudara, yang terakhir, supaya kita semakin tekun. Jadi yang terakhir, don't quit. Jangan menyerah. Don't ever think of quit. Karena Tuhan tidak berkenan kepada yang menyerah. Ayatnya berkata begini. Nats yang kita baca. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi tujuannya adalah supaya kita semakin bertambah, itu tujuannya. Jadi don't quit. Karena ini masa-masa Olimpik, saya berikan ilustrasi tentang Olimpik yang dicatat di tahun 1968. Pertandingan Olimpiade maraton. Ada salah satu peserta maraton dari Tanzania yang bernama John Akwari. Karena iklim waktu itu diadakannya di Meksiko, rupanya ada satu perubahan iklim yang bagaimana gitu, sehingga dia nggak biasa rupanya, saudara. Di tengah-tengah maraton itu dia terjadi sesuatu dalam tubuhnya, dia terjatuh. Jatuhnya itu parah, sehingga lututnya ini dislocate, saudara. Bahunya pun sangat-sangat terluka parah juga, hurting so much, severe shouldernya itu. Nah, para tim medis yang ada pada waktu itu udah langsung encourage dia untuk quit. Tapi enggak, ternyata saudara. John terus berlari. Dia dikenang sampai saat ini, masih diceritakan kesaksiannya, bukan karena John menjadi juara pertama dalam Olimpiade, bukan. Dia juara terakhir di Olimpiade ini, saudara, di maraton ini. Tapi yang dicatat itu karena ketekunannya. Ketika diwawancara, kenapa kamu terus sampai selesaikan pertandingan kamu maraton? Ini jawabannya begini. Negara saya mengirimkan jauh-jauh 5.000 mil dari negara saya dikirim. Bukan supaya cuma saya masuk dalam pertandingan aja, tapi untuk menyelesaikan perlombaan yang saya diwajibkannya. Saudara-saudara sadar atau enggak sadar, saudara semua diciptakan menurut rupa dan gambarnya Allah. Di dalam pertandingan jadilah kuasai bumi, perintah bumi, tapi dengan serupa dan segambar Tuhan. Ini semua perlombaan buat kita. Don't quit. Dan karena ada jatuh dalam dosa, Tuhan juga bayar supaya kita back on track, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darahnya. Jadi kalau kualitas hidup kita udah dibayar dengan yang mahal, tapi nggak sesuai dengan targetnya Tuhan. Tuhan udah kirim jauh-jauh, seperti pelari ini. Tuhan udah ciptakan kita, tapi kita anggap sepele. Don't quit. Dalam pelajaran ini kita diingatkan supaya kita jangan menyerah.
Jangan quit. Don't quit. Don't quit on God. Don't quit on Jesus. Jangan menyerah dengan firman-firman kebenarannya. Jangan jauhkan ibadahmu. Jangan menyerah dengan pelayananmu. Jangan menyerah dengan pasanganmu. Jangan menyerah dengan keluargamu. Jangan menyerah dengan sesamamu. Jangan menyerah dengan gereja. Jangan menyerah. Karena Tuhan mau kita tekun di dalam pertandingan kita. Yang terakhir mari kita baca bersama-sama ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sekali lagi dengan yakin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.